أعوذ بكلمات الله التامة من شر ما خلق أعوذ بكلمات الله التامة من شر ما خلق آمين ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Para hadirin sekalian, pada kesempatan hari ini kita akan membahas berkaitan dengan salah satu pasien yang berkaitan dengan sihir makul. Sihir makul ini, para hadirin, adalah sihir yang dibacakan ke makanan, kemudian oleh si korban memakan daripada makanan yang sudah disihir tadi, sehingga berdampak efek kepada gangguan tertentu di kondisi tubuh. Dan sebagaimana telah kita perlihatkan dari awal, ya, salah satu pasien yang mengalami sihir makul ini, yang berupa sihir yang diberikan dalam bentuk makanan ini, menunjukkan reaksi yang sangat hebat ketika kita melakukan proses terapi ruqyah. Padahal para hadirin, kita ketahui bahwa pasien ini awalnya dalam kondisi baik-baik saja, artinya dalam kondisi normal sebelum kejadian tersebut. Namun ketika dibacakan ayat-ayat ruqyah, pasien sudah menunjukkan adanya reaksi gangguan, yaitu berupa kesurupan secara total. Maka diketahui bahwa indikasi tersebut adalah sihir makul. Dari gangguan reaksi di perut itu lebih dominan yang dirasakan oleh pasien. Sebelumnya pasien pernah bercerita bahwa pernah mengalami mimisan darah dari hidung itu luar biasa sekali, mengucurnya darah. Kemudian beliau ini juga bekerja di salah satu pekerjaan yang dikenal sebagai seorang bidan, ya, bidan kepada pasien-pasien yang mungkin pernah berobat dengan beliau ini sangat kenal sekali bahwa beliau ini sebagai seorang bidan. Nah, tentu kita ketahui bahwa pasien bidan ini yang saya terapi ini tentunya mengenal tentang hal-hal yang bersifat medis. Namun ketika penyakit yang dialami halnya bukan sebagai unsur yang medis, maka beliau memutuskan berobat secara terapi ruqyah syariah, ingin membuktikan ada tidak gangguan-gangguan tertentu, dan memang itu terwujudkan, artinya terbukti bahwasanya ada hal-hal yang di luar daripada unsur secara medis. Maka perlu kita ketahui, para hadirin sekalian, ketika dilakukan proses terapi ruqyah syariah, maka dalam hal ini dibacakan ayat-ayat Al-Quran untuk mengatasi gangguan sihir makul yang dialami oleh pasien. Kemudian lebih didominankan dengan menggunakan terapi air ruqyah yang dibacakan ayat-ayat Al-Quran dan diminumkan kepada pasien. Dan hasilnya ketika diminumkan air-air ruqyah yang sudah diruqyahkan, pasien justru mengalami reaksi yang lebih hebat berupa reaksi muntah yang lebih dominan pada diri pasien ini. Dan kemudian para hadirin, pasien ini yang kita terapi sudah 2 kali terapi. Jadi terapi awal itu ketika sebelum Ramadan, dan terapi yang kedua adalah terapi ketika di bulan Ramadan. Dan alhamdulillah, ketika kita sudah melakukan 2 kali terapi ruqyah syariah kepada pasien ini, biiznillah, atas izin Allah Subhanahu wa taala, Allah berikan kesembuhan kepada diri pasien. Hal itu kita buktikan dengan mendeteksi kembali, kemudian mempertanyakan kepada pasien apakah masih ada indikasi reaksi-reaksi di dalam tubuhnya. Dan ketika kita lakukan deteksi sebanyak 2 kali, dan alhamdulillah pada diri pasien tidak menunjukkan adanya reaksi-reaksi tertentu. Karena untuk memastikan bahwa seseorang itu memiliki ataupun masih ada indikasi gangguan, maka dilakukan proses terapi
dengan cara mendeteksi kembali dengan bacaan-bacaan Al-Quran. Kalau menunjukkan adanya reaksi, berarti menunjukkan adanya indikasi. Namun jika seandainya dilakukan terapi untuk mendeteksi tidak ada sama sekali reaksi yang muncul, berarti menunjukkan alhamdulillah biiznillah atau izin Allah Subhanahu wa taala, pasien Allah Subhanahu wa taala berikan kesembuhan. Dan perlu kita ketahui lagi para hadirin sekalian, bahwa ketika kita melakukan proses terapi ruqyah terhadap pasien ini, ya, dari sihir makul, sihir yang dimakan ini mempengaruhi ya perubahan perilaku, sikap, emosi daripada pasien. Dan memang itu terbukti ketika kita melakukan proses terapi ruqyah melalui proses yang sangat panjang. Dan kita ketahui bahwa gangguan dominasi jin ataupun sihir yang dialami pasien itu sudah mengalami penurunan. Namun ketika dilakukan proses terapi, namun masih menunjukkan waktu itu adanya reaksi-reaksi. Dan dalam hal ini terapis ataupun peruqyah hentikan prosesnya dan lebih banyak melakukan pendekatan-pendekatan secara psikis, lebih banyak memberikan penguatan-penguatan. Dan hasilnya alhamdulillah setelah dilakukan kembali proses terapi ruqyah syariah, menunjukkan hasil indikasi gangguan itu hilang biiznillah atas izin Allah Subhanahu wa taala. Maka para hadirin perlu kita sebagai bagian daripada bagian yang harus kita garis bawahi, bahwa sihir makul ini berefek dominasi gangguan itu lebih kepada dominasi perut yang lebih dimunculkan, kemudian reaksi muntah-muntah yang lebih dimunculkan. Dan dari hasil makanan yang ia makan dapat mengubah perilaku, karakter, sikap, emosi daripada pasien, sehingga mengalami ketakutan yang berlebihan ataupun kesedihan yang secara berlebihan, yang mana harus dikombinasikan dengan terapi-terapi, pendekatan-pendekatan secara psikis dan penguatan-penguatan positif, sehingga membangkitkan kembali kekuatan daripada diri pasien. Dengan itu indikasi-indikasi gangguan akan mudah lebih diatasi. Karena ketika pasien masih mengalami trauma ataupun mengalami problematika-problematika yang sebenarnya merupakan persoalan-persoalan psikis yang belum terselesaikan, maka tentunya melakukan proses terapi ruqyah syariah akan mengalami kendala-kendala tertentu dan proses akan lebih semakin panjang. Maka penting bagi seorang terapis memahami pendekatan-pendekatan secara psikis agar pasien benar-benar mendapatkan tujuan yang diharapkan, sehingga terjadi perubahan kembali emosi yang dari tidak stabil menjadi emosi yang stabil. Mungkin ini sebagai penjelasan singkat berkaitan dengan terapi ruqyah syariah berkaitan dengan sihir makul. Semoga bermanfaat dan semoga kita semua lebih berhati-hati lagi ketika dalam persoalan masalah diberikan makan ataupun minum. Kita tidak menunjukkan sifat suuzonnya kita kepada seseorang atau kepada orang lain, namun kita pentingnya adalah menunjukkan sikap waspada, sehingga dengan sifat waspada ini kita lebih berhati-hati, ya, terutama banyak membacakan doa-doa perlindungan, di mana tidaklah sihir atau gangguan apapun dapat mendatangkan mudarat ataupun manfaat kecuali atas izin Allah Subhanahu wa taala. Maka kita banyak meminta perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala. Demikian yang bisa disampaikan, semoga bermanfaat bagi kita semua. Saya akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.